Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung kembali dengan channel ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para sahabat dan anak-anak yang sudah mendukung channel ini dengan klik subscribe, like, komen, dan share-nya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kalimat utama dan ide pokok. Baik, anak-anak, apakah kalian masih ingat mengenai kalimat utama dan ide pokok? Oke, baik. Pada pembahasan kali ini, Bapak tidak akan menjelaskan lagi mengenai teori kalimat utama dan ide pokok, karena materi ini sebetulnya sudah diulang-ulang terus ya anak-anak ya mengenai kalimat utama dan ide pokok. Nah, coba sekarang kalian ingat-ingat, Bapak yakin kalian masih ingat ya untuk materi ini. Jadi kalimat utama dan ide pokok itu pasti ada di setiap paragraf. Ya, pasti ada di setiap paragraf. Karena tanpa adanya kalimat utama dan ide pokok ini, maksud dari paragraf tidak akan tersampaikan anak-anak ya. Tetapi tenang anak-anak, nanti dalam pembahasan kali ini Bapak akan sedikit menyinggung mengenai apa itu kalimat utama, apa itu ide pokok, kemudian apa sih ciri-cirinya, bagaimana sih cara menemukan kalimat utama dan ide pokok. Nah, maka bersiap anak-anak ya untuk mengikuti pembahasan ini. Baik, anak-anak, apa sih kalimat utama itu? Ayo, coba dibuka lagi bukunya, dicari lagi materinya. Iya, anak-anak, kalau kalian masih ingat, kalimat utama itu adalah inti yang dibahas dalam suatu wacana berbentuk paragraf. Jadi, dalam paragraf itu, kalimat utama akan menjelaskan inti permasalahan secara umum. Nah, kalimat utama dalam sebuah paragraf biasanya hanya ada satu kalimat, karena memuat keseluruhan isi dari penggalan cerita. Maka dari itu sifatnya umum ya anak-anak ya. Nah, kemudian apa sih Pak ciri-ciri kalimat utama itu? Nah, jadi kalimat utama itu ada ciri-cirinya. Yang pertama artinya jelas, kemudian berisi permasalahan dalam paragraf itu dan bersifat umum. Gitu ya. Kemudian anak-anak, bagaimana sih cara menentukan kalimat utama? Nah, jadi pada pembahasan kali ini nanti Bapak akan memberikan contoh ya tentang bagaimana sih cara menentukan kalimat utama. Mudah anak-anak ya. Jadi cara menentukan kalimat utama itu sangat mudah. Yang pastinya kalian harus membaca kalimat pertama dan terakhir dulu. Nah, itu yang pertama. Jadi baca kalimat pertama dan terakhir pada suatu paragraf. Gitu ya. Jadi kuncinya di situ. Baca dulu kalimat pertama dan terakhir. Nanti baru kemudian kita baca tuh secara sekilas ya, kalimat-kalimat selanjutnya, kalimat kedua, ketiga dan seterusnya, yang mana itu merupakan kalimat apa anak-anak? Betul, kalimat penjelas. Oke ya. Baik. Nah, lalu apa itu ide pokok? Jadi ada kalimat utama, ada ide pokok, begitu ya. Kira-kira anak-anak ada yang masih ingat apa itu ide pokok? Oke, coba diingat-ingat dulu. Baik. Nah, dalam paragraf itu ada kalimat utama, ada ide pokok. Nah, ide pokok itu anak-anak ya adalah ide.
yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain dari ide pokok itu adalah gagasan pokok. Biasanya sering kita bingung itu. Ada ide pokok, ada gagasan pokok. Pak, itu sama atau beda? Itu ternyata sama, ya. Jadi hanya nama lain dari ide pokok. Nah, biasanya itu terdapat pada kalimat utama. Nah, sekarang sudah ada gambaran kan? Untuk mencari kalimat utama dan ide pokok itu ternyata ada benang merahnya anak-anak. Jadi saling berkaitan. Ini ya, sekarang ada pertanyaan nih. Silakan anak-anak jawab. Sama atau berbeda cara menentukan kalimat utama dan ide pokok anak-anak? Ayo, sama atau tidak? Coba dijawab dulu. Oke, jadi cara menentukannya itu ada persamaan dan ada perbedaannya anak-anak. Ya, persamaannya itu sama-sama dicari melalui kalimat utama dalam suatu paragraf. Ya, karena ide pokok tadi kan apa anak-anak? Letaknya itu ada pada kalimat utama. Bedanya apa, Pak? Nah, bedanya adalah dalam cara penulisannya nanti. Ya, karena kalau kalimat utama itu ya ditulis sesuai dengan kalimat yang ada di paragraf. Sedangkan ide pokok itu nanti adalah kita menuliskan pokoknya saja, ya, ide pokok. Tahu kan pokok ya, yang paling utama, gitu ya, yang paling utama. Baik, anak-anak, ini Bapak ada paragraf. Coba anak-anak baca terlebih dahulu ya. Di situ ada paragraf kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan oleh berbagai hal. Banyak pemakai jalan raya tidak menaati peraturan lalu lintas. Misalnya kebut-kebutan, melanggar lampu rambu-rambu lalu lintas, dan mau menang sendiri. Selain itu, banyak kendaraan yang tidak dilengkapi spion. Jika semua pemakai jalan raya taat peraturan, maka kecelakaan lalu lintas bisa berkurang. Begitu ya anak-anak ya. Oke, nah ini ada paragraf singkat. Silahkan dicermati kembali. Di situ ada berapa kalimat anak-anak? Coba dihitung dulu. Oke, nah coba sekarang baca kembali kalimat awal dan kalimat akhirnya anak-anak. Coba di situ kalimat awalnya adalah kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan oleh berbagai hal. Kemudian kalimat akhirnya ya, itu jika semua pemakai jalan raya taat peraturan, maka kecelakaan lalu lintas akan berkurang. Sudah anak-anak? Oke, sekarang kita akan berdiskusi anak-anak ya. Kita akan diskusi sama-sama. Baik anak-anak, yang pertama, apa sih yang dibicarakan pada paragraf tadi? Oke, ayo jawab dulu. Silakan ditulis di kertas kalian. Yang kedua, paragraf tadi terdiri dari 5 kalimat. Menurut kalian, di mana letak kalimat utamanya? Di awal atau di akhir tadi? Coba anak-anak tulis saja yang kalimat awal atau kalimat akhirnya. Ya, ditulis saja kalimat awal gitu ya atau kalimat akhir. Tidak usah ditulis bentuk kalimatnya ya. Kemudian kita diskusi yang ketiga, apakah kalimat utama bisa digunakan untuk menentukan ide pokok? Coba dijawab dulu bisa atau tidak. Lalu yang keempat ya, apakah ide pokok paragraf tersebut
Coba anak-anak tulis. Ya, menurut kalian ide pokoknya apa? Sudah ya? Oke, mari kita bahas bersama. Baik anak-anak, dari paragraf tadi ya, itu membahas tentang penyebab kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang kalimat kedua, ketiga, dan keempat berisi tentang contoh penyebab kecelakaan. Oke ya, jadi pembahas tentang penyebab kecelakaan lalu lintas. Nah, sedangkan kalimat kelima, ya kalimat kelima itu berarti kalimat terakhir ya, karena di paragraf itu ada 5 kalimat. Itu merupakan kalimat penegas. Kenapa penegas, Pak? Karena kalimat itu membahas kembali tentang kecelakaan lalu lintas, tetapi dengan memberikan pesan, ya, dengan memberikan pesan, jika semua pemakai jalan raya taat peraturan, maka kecelakaan lalu lintas dapat berkurang. Gitu ya. Nah, dari analisis itu anak-anak, kita dapatkan bahwa kalimat utamanya berada pada kalimat awal. Ayo, siapa yang betul? Iya, pada kalimat awal anak-anak. Jadi, ide pokoknya juga bisa kita ambil dari situ, yaitu penyebab kecelakaan lalu lintas. Nah, berarti ketika nanti ada soal, anak-anak ketika menuliskan kalimat utama, itu dituliskan kalimatnya secara lengkap. Berarti kalau di paragraf ini, kalian menuliskannya kalimat utama titik 2 gitu ya, atau yaitu kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan oleh berbagai hal. Oke ya. Nah, kemudian ide pokoknya itu kalian ambil intinya saja. Ya, atau yang paling utama dari kalimat itu apa sih? Ya. Jadi kita ambil dari kalimat utamanya, yaitu tentang penyebab kecelakaan lalu lintas. Gitu ya. Nah, dari pembelajaran ini anak-anak menentukan kalimat utama dan ide pokok itu bisa melatih kalian agar lebih menganalisis sebuah teks dari isinya, gitu ya. Jadi nanti akan mengembangkan cara berpikir kalian. Maka dari itu anak-anak dapat kita simpulkan, jika kalian mampu menentukan apa yang dibahas pada paragraf, maka kalian dapat menentukan kalimat utama dan ide pokok dengan mudah. Maka anak-anak di sini Bapak juga akan berpesan kepada kalian bahwa membaca itu sangat penting anak-anak ya pada era sekarang, karena pada era sekarang itu kita sudah dikenalkan dengan sangat banyak teknologi yang membuat kebiasaan membaca ini menjadi hilang anak-anak. Jadi ayo anak-anak, kita lanjutkan kembali kebiasaan yang baik ini, yaitu membaca ya. Jadi dengan membaca sedikit paragraf seperti ini, kita bisa tahu informasi anak-anak, ya kan? Dari paragraf ini saja kita bisa tahu bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas itu contohnya kebut-kebutan, ya, tidak menaati peraturan lalu lintas, kemudian kendaraan tidak pakai spion. Nah, itu berbahaya anak-anak ya. Jadi membaca itu penting ya. Kalian sebagai pelajar harus membiasakan ini setiap kali kalian memiliki waktu senggang, baik di sekolah maupun di rumah.
Oke anak, terima kasih ya sudah belajar bersama Bapak. Rajinlah berlatih dalam menentukan kalimat utama dan ide pokok agar kalian semakin mahir. Kita akan bertemu lagi anak-anak pada video pembelajaran berikutnya. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Raihlah cita-cita kalian. Kalian sendirilah yang akan menuntun menuju cita-cita kalian. Oke, selamat belajar, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.